Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolani Honi dari program studi Sistem Informasi. Di sini di tugas 2 struktur data ini saya akan membuat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan menggunakan counting sort. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini ada public class merge sort descending. Ini adalah kelas bernama merge sort descending yang berisi program untuk melakukan pengurutan secara descending atau dari besar ke terkecil, dari besar ke kecil. Kemudian di sini ada fungsi merge. Ini untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan, yang public static void merge. Dan di sini ada variabel n1 untuk menyimpan jumlah elemen di bagian kiri, lalu ada variabel n2 menyimpan jumlah elemen di bagian kanan. Lalu di sini ada array. Array L ini dibuat untuk menampung elemen-elemen di sisi kiri, dan array R dibuat untuk menampung elemen-elemen di sisi kanan. Lalu di sini ada for. Loop ini menyalin elemen dari array utama ke array L, dan loop ini menyalin elemen dari array utama ke array R. Kemudian di sini ada proses merge descending. Ada integer i sama dengan 0, j sama dengan 0. Variabel i dan j digunakan sebagai indeks untuk array L dan R. Integer k sama dengan def. Variabel k digunakan sebagai indeks untuk array utama. Lalu proses perbandingan, kita menggunakan while i kurang dari n1. Selama kedua array masih memiliki elemen, lakukan perbandingan ya. Kemudian menggunakan if, jika elemen kiri lebih besar atau sama, masukkan elemen kiri dulu. Ini yang membuat sorting menjadi descending. Kemudian R, masukkan elemen L ke array utama dan geser indeks. Array, buka kurung tutup kurung kotak. Lalu di sini jika elemen kanan lebih besar, masukkan elemen kanan. Kemudian sisa elemen, kita gunakan while i kurang dari n1. Jika masih ada sisa array kiri, masukkan semuanya ke array utama. Lalu jika masih ada sisa array kanan, masukkan juga semuanya. Lalu di sini public static void merge sort. Fungsi merge sort ini digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian sampai tidak bisa dibagi lagi. Lalu jika bagian kiri masih lebih kecil dari kanan, berarti masih bisa dibagi. Hitung integer mid, hitung titik tengah sebagai pembagi array. Lakukan merge sort pada bagian kiri, lalu lakukan merge sort juga pada bagian kanan. Setelah kedua bagian terurut, lakukan merge. Kemudian setelah program dijalankan, di sini integer data ada 12, 7, 25, 10, 3, 18, 5, dan 30. Ini data yang akan kita urutkan secara descending ya. Kemudian kita tampilkan teks sebelum proses sorting, lalu menampilkan semua angkanya sebelum diurutkan menggunakan for. Kemudian kita memanggil fungsi merge sort untuk mengurutkan seluruh array ya. Lalu setelah itu
kita tampilkan teks setelah proses sorting dan menggunakan for kembali untuk menampilkan hasil akhir setelah diurutkan dari besar ke kecil. Setelah program dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Data sebelum diurutkan 12, 7, 25, 10, 3, 18, 5, 30. Lalu ada data setelah diurutkan descending 30, 25, 18, 25, 10, 10, 7, 5 dan 3. Kemudian di sini public class di bagian counting sort descending saya juga sudah membuat programnya. Di bagian public class counting sort descending ini kelas bernama, ini nama kelasnya yang berisi program untuk mengurutkan data menggunakan metode counting sort secara descending. Kemudian di bagian sini publish static void counting sort. Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses counting sort pada array. Lalu di sini ada integer max. Pertama kita asumsikan elemen pertama itu adalah nilai maksimum. Kemudian kita mencari nilai terbesarnya for integer number array. Loop ini berjalan untuk memeriksa setiap elemen pada array. Lalu di sini if number lebih dari maksimal sama dengan number. Jika ditemukan angka yang lebih besar dari maksimal, maka maksimal diperbarui. Kemudian membuat array count. Integer count sama dengan new integer max plus 1. Array count dibuat untuk menyimpan jumlah kemunculan dari setiap angka, mulai dari 0 sampai angka terbesar. Lalu di sini kita menghitung frekuensi kemunculan. For integer number array count, loop ini menambah nilai count sesuai angka yang muncul di array utama. Lalu di sini integer ada indeks untuk array hasil. Integer indeks sama dengan 0. Indeks ini digunakan untuk menuliskan hasil pengurutan kembali ke array asli ya. Lalu kemudian kita masuk ke proses sorting dari besar ke kecil. Kita menggunakan loop for di sini. Ini berjalan dari angka terbesar menuju angka terkecil. For integer i sama dengan maksimal i lalu menggunakan while count integer. Jika angka tersebut masih memiliki frekuensi, masukkan angka itu ke array. Lalu di sini ada array index plus sama dengan i, masukkan angka ke array utama, kemudian naikkan indeks. Kemudian kurangi jumlah frekuensi angka tersebut, count i integer i. Kemudian di bagian sini ini adalah tempat program dijalankan. Integer data, ini adalah data yang kita urutkan dengan counting sort. Ada 4, 10, 2, 7, 15, 1, 9, dan 3. Kemudian kita tampilkan teks sebelum proses sorting, data sebelum diurutkan. Kemudian for menampilkan data sebelum diurutkan. Kemudian kita counting sort data, memanggil fungsi counting sort untuk mengurutkan array. Lalu kita tampilkan kembali lagi teks setelah sorting selesai. Lalu di sini menggunakan for untuk menampilkan hasil akhir yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Dan jika sudah selesai, kita jalankan. Hasilnya ada 2, yaitu data sebelum diurutkan seperti yang di merge sort tadi. Di data sebelum diurutkan itu ada 4, 10, 2, 7, 15, 1, 9, 3 itu belum terurut. Dan kemudian di bawahnya ada data setelah diurutkan. Data setelah diurutkan itu ada 15, 10, 9, 7, 4, 3, 2, 1. Sekian, terima kasih.